Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Journey. Kini giliran Go yang harus menepati janjinya untuk menangkap Mew. Setelah sebelumnya Satoshi dan Go sudah berjanji akan memenangkan pertandingan final dan menangkap Mew. Go mendapat panggilan tugas proyek Mew, sehingga ia harus melewatkan pertandingan final Satoshi. Tapi mereka berdua sudah berjanji akan menepati janjinya masing-masing. Selagi Satoshi sedang berjuang, Go akhirnya tiba di Slateford City, region Hoenn. Di sana ia bertemu dengan Propodaka dan anggota Chaser lainnya, dan siap berangkat menjalankan misi. Saat dalam perjalanan, Prop memberi penjelasan bahwa mereka kini sedang menuju ke Paraguay Island, yang diyakini sebagai tempat munculnya Mew. Untuk bisa sampai ke sana tidaklah mudah, dikarenakan adanya badai yang menutupi pulau tersebut. Tapi ada saatnya dalam setahun sekali di musim kemarau, badai itu akan lenyap. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, energi yang kuat terdeteksi di Table Mountain. Jadi The Chaser akan mendarat di dekat sana dan melakukan pencarian Mew. Singkatnya, mereka berhasil mendarat di Paraguay Island. Sebelum menjalankan tugas, Propodaka meminta mereka melapor secepat mungkin semisal menemukan sesuatu. The Chaser pun mulai menjelajahi pulau yang dipenuhi para Pokemon yang hidup dengan damai ya guys ya. Go lalu mengaktifkan sensor device yang telah di-upgrade oleh Propodaka. Device ini mampu mendeteksi keberadaan Mew lewat energi psikis, lalu mengirimkannya ke lab. Propodaka juga memperhatikan bagaimana The Chaser menyelesaikan misinya. Mereka kagum karena device yang dibuat oleh Go itu ternyata sangat bermanfaat sekali dalam misi kali ini. Lalu The Chaser berbincang-bincang sambil tetap fokus menjalankan misi. Mereka berandai-andai apa yang akan dilakukan ketika bertemu dengan Mew. Go yang sejak awal tertarik dengan Mew tentu saja ingin menangkapnya. Selain itu, mereka berpikir bagaimana kalau sebenarnya para Pokemon memilih orang yang cocok sebagai trainernya, sama ketika trainer memilih Pokemonnya. Dan Go sempat berpikir bahwa mungkin Mew muncul di hadapannya karena ingin ditangkapnya. Namun semua itu masih asumsi belaka ya guys ya. The Chaser tiba di sungai yang harus dilewati untuk bisa sampai ke seberang. Tiba-tiba saja muncul Swampert yang menyerang mereka. Untuk mengatasinya, Tokyo secara mengejutkan mengeluarkan Virizion, Pokemon legendari. Dengan Magical Leap, Swampert pun bisa diusir. Go baru tahu Tokyo bisa menangkap Pokemon legendari juga. Tokyo menjelaskan ia menangkap Virizion saat misi sebelumnya. Akhirnya The Chaser tiba di kaki gunung. Diketahui tempat ini sangat sulit dijangkau dan hanya beberapa orang saja yang bisa mencapainya. Propodaka kembali menghubungi memberitahukan sensor menangkap energi psikis. Tiba-tiba semua device tidak bisa digunakan dan bahkan Pokeball pun tidak berfungsi lagi. Mereka menduga ini semua berasal dari energi yang dipancarkan Mew. The Chaser awalnya berencana kembali, namun sulit melewatkan kesempatan yang ada karena mungkin saja Mew berada tepat di hadapan mereka. Terpaksa The Chaser hanya bisa mengandalkan para Pokemon yang sejak awal tidak dimasukkan ke Pokeball. Setelah menyusun ulang strategi, The Chaser mendaki Table Mountain dibimbing oleh Tsurugi dan Weevil-nya. Semuanya berjalan lancar, hanya saja Go memarahi dirinya karena terus bergantung dengan Pokemonnya selama ini. Kemudian Skarmory datang entah dari mana memutuskan tali penghubung, sehingga anggota The Chaser lainnya tertinggal dan tidak bisa melanjutkan pendakian. Kalau dilihat-lihat sepertinya ini merupakan sarang Skarmory. Grookey yang melihat adanya jalan alternatif, jadi mereka bertiga pergi ke sana. Sementara Tsurugi dan Shigeru tetap melanjutkan pendakian. Untungnya jalan yang mereka tuju ternyata mengarah ke gua yang tersembunyi di balik air terjun. Sedangkan pada saat itu Tsurugi dan Shigeru berhasil mencapai puncak. Di tengah-tengahnya mereka menemukan lubang yang diduga dibuat oleh Mew. Mereka berdua pun memutuskan untuk mengecek apa yang ada di dalam lubang tersebut. Yang mana ketika sampai di dasarnya mereka menemukan banyak sekali Pokemon fosil. Ketika hendak melakukan pencarian lebih lanjut, tiba-tiba mereka dihadang Kabutops dan Aerodactyl. Tsurugi memerintahkan Weevil untuk mengalahkan dua Pokemon itu agar mereka bisa melanjutkan perjalanan. Berpindah ke Go dan kawan-kawan yang menyusuri gua.
Mereka menemukan Barry yang setengahnya telah digigit. Nampak bulu yang diduga milik Mew juga menempel di Barry itu, sehingga Asahi menyimpannya agar bisa diteliti lebih lanjut. Kalau Barry itu memang dimakan oleh Mew, berarti jalur yang mereka tuju sudah benar. Namun diketahui Mew hanya menampakkan diri terhadap orang-orang yang berhati mulia. Tapi mereka tetap harus berhati-hati, karena Mew itu juga bisa bertindak kasar terhadap orang yang tidak ia sukai. Sambil mereka bercerita, tanpa disadari saat itu Mew mengikuti dari belakang. Di ujung jalan mereka dihadang oleh Solrock dan Lunatone. Asahi memerintahkan Azumarill untuk mengalihkan perhatian kedua Pokemon itu, agar mereka sempat melarikan diri. Mereka tiba di danau yang di seberangnya ada jalan menuju ke tempat lain. Meski belum tahu apa yang ada di sana, setidaknya mereka harus mencoba masuk. Seketika dari dalam danau muncul Kyogre yang tidak mengizinkan mereka lewat. Di saat yang bersamaan, Tsurugi dan Shigeru juga dihadang Groudon. Pokemon legendari itu tidak mengizinkan siapapun melewatinya. Oleh karenanya, terpaksa Tsurugi memerintahkan Weevil untuk bertarung melawan Groudon. Weevil melancarkan Ice Shard move yang sangat efektif terhadap tipe ground. Namun Groudon segera melayangkan serangan balasan berupa Fire Blast yang menjatuhkan Tsurugi beserta Pokemonnya. Shigeru yang melihat temannya dalam bahaya segera bertindak dengan menyiram botol air ke arah Groudon. Shigeru dan Weevil lalu melindungi Tsurugi dari Pokemon legendari itu. Entah mengapa Groudon seolah kehilangan semangat bertarungnya dan memilih berlalu pergi. Akan tetapi Tsurugi yang menyadari adanya keanehan terhadap Groudon memutuskan untuk mengikuti kemana perginya Pokemon legendari itu. Berpindah ke kelompok Go yang sedang dalam keadaan terdesak juga karena terlibat pertarungan lawan Kyogre. Saat itu Azumarill tidak mampu mengimbangi kekuatan Kyogre sehingga ia pun bisa dikalahkan dengan mudahnya. Untuk mengalihkan perhatiannya, Go dan Tokyo menyalakan kembang api agar Asahi bisa melarikan diri. Namun mereka berdua langsung ditembak Kyogre pada saat itu juga. Rocky yang awalnya disuruh bersembunyi saja tidak tahan lagi melihat Go diserang. Jadi ia menghit Kyogre dengan Wood Hammer. Kyogre itu anehnya juga tidak melawan balik dan malah memilih pergi melarikan diri. Segera mereka mengejar Kyogre. Go berterima kasih karena Grookey selalu menyelamatkannya. Kedua kelompok yang sama-sama melakukan pengejaran terhadap Pokemon legendari akhirnya dipertemukan lagi. The Chaser akan menyaksikan pertarungan legendaris antar Groudon versus Kyogre. Namun sesaat setelah bersentuhan, kedua Pokemon legendari itu seketika berubah menjadi Mew. Tidak disangka selama ini mereka ditipu oleh Mew dengan kemampuannya yang bisa berubah-ubah bentuk. Mew itu kini berdiri di atas sebuah kristal dan menyebarkan energi guna menarik perhatian para Pokemon. Saat The Chaser mendekat, tiba-tiba saja cahaya bersinar dari kristal tersebut yang menyebabkan Go berpindah ke ruang angkasa dan bertemu dengan Rayquaza. Go yang kaget terjatuh ke bumi, tepatnya ke lautan. Di sana ia disambut para Pokemon sebelum akhirnya bertemu lagi dengan Mew. Mew mengajaknya ke Faraway Island hingga Go terbangun dari ilusi yang diciptakan Mew. The Chaser ternyata semuanya melihat hal yang sama, namun belum diketahui mengapa Mew menunjukkan hal tersebut kepada mereka. Saat disentuh, kristalnya kehilangan energi, menyebabkan para Pokemon yang tadinya begitu menikmati energi kristal tersebut marah, memicu pertengkaran satu sama lain. Nampaknya para Pokemon itu tidak suka dengan menghilangnya energi kristal. Sesaat kemudian semua device kini bisa digunakan lagi, sehingga The Chaser bisa menghubungi Prapodaka. Sensor mendeteksi adanya energi yang kuat, di mana tepat di atas kepala mereka ada Mew yang melayang-layang. Pertarungan antar Pokemon semakin memanas, dan Mew yang ingin ambil bagian tak mau ketinggalan pertarungan tersebut. Mew pun join ikut bersenang-senang. Tsurugi dan Asahi merintahkan Urshifu untuk menghentikan Mew. Meski sudah dilawan sekuat tenaga, nyatanya kekuatan Mew itu di atas rata-rata dan berhasil melumpuhkan Urshifu. The Chaser mengeluarkan Pokemon lainnya untuk membantu mengalahkan Mew. Tapi hanya Go yang menyadari Mew itu seperti sedang bermain-main. Para Pokemon lalu menggabungkan kekuatan demi mengalahkan Mew. Tapi seperti yang kita ketahui, Mew sekali lagi bisa melumpuhkan semua Pokemon yang berupaya melawannya.
Bahkan belum berhenti sampai di situ. Mew semakin menekan The Chaser dengan mengeluarkan hanya beberapa persen kekuatannya saja. Walau bagaimanapun juga tidak ada satupun yang bisa menghentikan Mew. Tapi juga kalau dibiarkan maka para Pokemon yang hidup di tempat ini akan terancam kehidupannya. Go hanya bisa terdiam saat teman-temannya berupaya menghentikan Mew. Seingatnya Mew yang ia kenal tidak sesadis ini. Lalu tiba-tiba Go teringat akan janjinya dengan Satoshi. Go mengungkapkan bahwa ia pernah bertemu dengan Mew. Meski mungkin Mew tidak mengingatnya lagi. Mew lah alasan mengapa ia memulai petualangannya. Dengan itu Go berhasil meyakinkan Mew untuk menghentikan serangannya yang hampir saja menghilangkan nyawa Go. Mew yang menyesali perbuatannya lalu menyembuhkan semua Pokemon yang ia sakiti. Selanjutnya Mew mengisi energi kristal agar para Pokemon kembali bahagia. Akhirnya The Chaser diteleport keluar gua. Meski hanya sekilas, akhirnya Mew menampakkan dirinya. Akan tetapi saat Go mengulurkan tangannya, tiba-tiba saja Mew muncul sebelum akhirnya menghilang lagi. Go semakin yakin setelah bersentuhan dengan Mew. Ia akan berjumpa lagi dengannya. Meskipun ia tidak bisa menangkapnya ya guys ya, Go yakin ia telah menjalin hubungan yang kuat dengan Mew itu. Setelah itu turun hujan, yang artinya pulau ini akan ditutupi badai lagi, menandakan proyek Mew belum terselesaikan. Tapi menemukan Mew saja sudah merupakan pencapaian terbesar. The Chaser menceritakan gambaran yang ditujukan Mew sebelumnya dan menanyakan apa yang coba disampaikan oleh Mew. Propodaka mengaku belum tahu jawabannya, tapi semakin misteriusnya hal tersebut justru membuatnya semakin penasaran. Singkat cerita, Propodaka menunda proyek Mew untuk sementara waktu. Tsurugi dan Asahi memilih tetap berada di tim untuk menyelesaikan misi yang lain. Sementara Go, Tokyo, dan Shigeru diperbolehkan kembali sesuka mereka. Setelah mengucapkan salam perpisahan, maka mereka pun pergi. Sesampainya di pelabuhan, mereka bertiga juga harus berpisah dikarenakan akan mengejar mimpi mereka masing-masing. Dalam perjalanan pulang, Go menghubungi Satoshi menanyakan hasil pertandingannya. Ya jelas menang lah, kata Satoshi. Memangnya kamu udah bisa nangkap Mew? Jangan beranjak dulu guys, karena akan ada penampakan Pokemon generasi 9. Berpindah ke tim Rocket yang mengunjungi region Paldea untuk pertama kalinya. Tak disangka mereka melihat Sprigatito, Pokemon kucing tipe rumput. Sprigatito menggosokkan cakarnya untuk mengeluarkan aroma manis yang memikat siapapun yang berada di dekatnya. Berkat itu, Sprigatito berhasil melarikan diri dari tim Rocket. Mencoba berpindah tempat, kini tim Rocket menemukan Fuecoco, Pokemon buaya tipe api. Fuecoco kerap bersantai menikmati keadaan. Namun Fuecoco akan langsung bergegas ketika melihat ada makanan. Saat itu tim Rocket mengeluarkan berry. Seperti penjelasan sebelumnya, Fuecoco langsung menabrak mereka dan mengirimkan tim Rocket kembali ke langit-langit.